Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Azam SBS Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penggunaan present continuous tense di dalam sebuah kalimat. Ada catatan penting yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa present continuous tense digunakan untuk menyatakan perbuatan atau tindakan yang sedang berlangsung. Jadi kegiatan yang sedang berlangsung. Di akhir video nanti akan ada penjelasan mengenai beberapa kata kerja yang jika diberi imbuhan ing, maka akan ada penambahan dan pengurangan huruf. Present continuous tense dibangun dari subjek plus be atau to be, am, is, dan are, kemudian plus verb one atau kata kerja pertama, dan diberi imbuhan ing. Misalnya pada kalimat I am studying right now. I am studying right now. Saya sedang belajar sekarang. Jadi, studying berasal dari kata study, kemudian diberi imbuhan ing, sehingga menjadi studying. Apabila subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. I am bisa juga disingkat menjadi am. Jadi dibaca am. Contohnya, I'm studying right now. I'm studying right now. Jadi disingkat, I'm studying right now. Kemudian, yang kedua, she is sleeping. She is sleeping. Dia sedang tidur. Dia di sini adalah dia perempuan karena she. She is sleeping. Jadi dari kata sleep kemudian ditambah dengan ing menjadi sleeping. Dan she is bisa disingkat menjadi she's. Jadi kalau dibaca she is sleeping, dibaca she's sleeping. Kemudian he is playing. He is playing. Dia sedang bermain. Kata kerjanya adalah play ditambah dengan ing menjadi he is playing. Untuk he sama dengan she, yaitu to be-nya memakai is. Dan he is bisa disingkat menjadi his. Jadi bisa dibaca he's playing. Dia sedang bermain. Contoh yang keempat, the cat is running. Kucing itu sedang berlari. Running berasal dari kata run, yang kemudian diberi imbuhan ing, running. Nah, di sini ada double N yang nanti kita akan jelaskan di akhir video. Kemudian the cat bisa diganti dengan it. Itu dia untuk kucing. Jadi it ini sebagai pengganti kata benda. Bisa dipakai it. Maka the cat is running. Bisa pakai it is, kemudian disingkat menjadi it's. It's running. Misalnya ada yang bertanya, where is the cat? Di mana kucing itu? Cukup dengan mengatakan it's running. Tidak perlu mengulang the cat is running. Cukup mengatakan it's running. Where is the cat? Di mana kucing itu? It's running. Dia sedang berlari. Kemudian contoh berikutnya, you are talking. Kamu sedang berbicara. Talking berasal dari kata talk, yang kemudian diberi imbuhan ing menjadi talking. Kemudian you are, you, to be-nya adalah are, dan bisa disingkat menjadi your. Jadi bisa dibaca you are talking. Kemudian contoh berikutnya, they are meeting. Mereka sedang rapat. Meeting dari kata meet, kemudian ditambah dengan ing menjadi meeting. They are
bisa disingkat menjadi their. Their. Jadi bisa dibaca they are meeting. They are meeting. Mereka sedang rapat. Kemudian contoh berikutnya, we are eating. We are eating. Eating berasal dari kata eat, kemudian diberi imbuhan ing menjadi eating. We are bisa disingkat menjadi we're. Jadi bisa dibaca we are eating. We are eating. We are eating. Nah, jadi dari contoh di sini bisa dilihat bahwa untuk subjek I, to be-nya adalah am. Sedangkan untuk subjek she, he, dan it, maka to be-nya adalah is. Lalu kemudian untuk subjek you, they, we, maka to be-nya adalah are. Mari kita lihat contoh penggunaannya di dalam bentuk positive form, dalam bentuk positif. I'm studying right now. I'm studying right now. Saya sedang belajar sekarang. Ini bentuk positif. Ini adalah bentuk dari kalimat positif. Sedangkan bentuk kalimat negatif, maka setelah to be ditambahkan dengan not atau tidak. Maka kita lihat pada kalimat negatif, I am not studying right now. Saya tidak sedang belajar sekarang. Saya tidak sedang belajar sekarang. I am not. Saya tidak sedang belajar sekarang. Sedangkan pada kalimat interrogatif atau pada kalimat tanya, maka to be-nya menjadi di depan dan berada di depan, kemudian diikuti oleh subjek, baru kata kerja. Ya, baru kata kerja. Contohnya, am I studying right now? Am I studying right now? Apakah saya sedang belajar sekarang? Am I studying right now? Apakah saya sedang belajar sekarang? Mari kita lihat contoh-contoh tambahan. He is playing. He is playing. Ini adalah kalimat positif. Kemudian, he is not playing. Dia tidak sedang bermain. Dia tidak sedang bermain. Is not bisa disingkat menjadi isn't. Maka bisa dibaca, he isn't playing. He isn't playing. Dia tidak sedang bermain. Kemudian pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka to be-nya dibalik. Is menjadi di depan dan he setelah is. Kemudian diikuti kata kerja baru ditambah dengan ing. Is he playing? Apakah dia sedang bermain? Contoh berikutnya, she's cooking. She's cooking. Dia sedang memasak. She is not cooking. Dia tidak sedang memasak. Is not bisa disingkat menjadi isn't. Jadi bisa dibaca, she isn't cooking. Dia tidak sedang memasak. Kemudian pada kalimat tanya atau interrogative form dibaca, is she cooking? Apakah dia sedang memasak? Is she cooking? Apakah dia sedang memasak? Kemudian contoh berikutnya, you are talking. Kamu sedang berbicara. You are talking. Kamu sedang berbicara. Nah, pada kalimat negatifnya atau negatif formnya, you are not talking. You are not talking. Bisa disingkat. Jadi are not bisa disingkat menjadi aren't. Maka dibaca, you aren't talking. You aren't talking. Kamu tidak sedang berbicara. Nah, pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, are you talking? Apakah kamu sedang berbicara? Jadi dibalik. Ya, pada kalimat tanya dibalik. To be-nya menjadi di depan, diikuti oleh subjek, kemudian kata kerja,
baru kemudian diikuti oleh diberi imbuhan ing. Kemudian contoh yang terakhir, they are meeting. They are meeting. They are not meeting. They are not meeting. Mereka sedang rapat. Mereka sedang rapat. Mereka sedang tidak rapat. Mereka sedang tidak rapat. Are not bisa disingkat menjadi aren't, maka bisa dibaca they aren't meeting. Mereka tidak sedang rapat. Kemudian pada kalimat interrogatif maka berbunyi are they meeting? Apakah mereka rapat? Ya. Jadi demikian contoh-contohnya. Semoga nanti bisa diikuti, kemudian bisa membuat kalimat sendiri, baik itu kalimat positif, kalimat negatif, maupun kalimat interrogatif. Nah, sekarang mari kita melihat perubahan-perubahan kata kerja yang apabila dimasuki oleh ing, maka akan ada perubahan-perubahan. Contoh yang pertama adalah ketika kata kerja diakhiri oleh konsonan, vokal konsonan, dan ada penekanan pada huruf akhirnya saat dibaca, maka sebelum ditambahkan dengan imbuhan ing, huruf akhirnya didouble terlebih dahulu. Contohnya run. Run di sini adalah konsonan, vokal, konsonan. Konsonan adalah huruf mati, sedangkan vokal adalah huruf hidup. Huruf hidup adalah misalnya a, i, u, e, o. Itu adalah vokal. Sedangkan selain itu adalah konsonan. Maka kata run di sini itu adalah terdiri dari konsonan, vokal, konsonan, run, dan penekanannya pada akhir kata. Maka di sini n-nya kemudian ditambah satu lagi atau di double menjadi running. Running, bukan running tapi ditambah double jadi running. Running. Kemudian contoh yang kedua, swim. Swim juga sama, yaitu W di sini atau W di sini, vokal konsonan, vokal konsonan. Dari swim menjadi swimming. Kemudian put. Dari put menjadi pudding. Kemudian grab. Dari grab menjadi grabbing. Sini semua di double. Ya, semua di double. Adapun yang tidak ada penekanan pada akhir hurufnya, maka huruf akhirnya tidak di double. Meskipun sama-sama konsonan, vokal konsonan. Misalnya seperti kata-kata berikut ini. Open. Open menjadi opening dan tidak double N karena penekanannya pada O. Open. Open. Kemudian contoh berikutnya water. Water juga tidak double R karena penekanannya pada wo. Water. Water. Watering. Yaitu menyiram. Water sama dengan menyiram. Kemudian grow. Grow menjadi growing. Tidak di double. Jadi kata yang tidak ada penekanan di akhirnya, maka huruf akhirnya tidak di double. Kemudian jika kata kerja berakhiran dengan e, maka huruf e-nya dihilangkan terlebih dahulu, baru ditambah dengan imbuhan ing. Contohnya take. Take menjadi taking. Kemudian make. Make menjadi making. Bake. Bake menjadi baking. Come. Come menjadi coming. Jadi di sini semuanya huruf e-nya dihilangkan, baru kemudian ditambah dengan ing. Kemudian jika kata kerjanya berakhiran dengan ie, maka huruf ie-nya dihilangkan terlebih dahulu, lalu diganti dengan y. Kemudian baru ditambah dengan imbuhan ing. Contohnya lie. Lie menjadi lying. Tie menjadi tying. Kemudian die menjadi dying. Ya.
Jadi seperti itu rumus-rumusnya atau seperti itu peraturannya. Maka semoga dengan pelajaran kita kali ini bisa menambah wawasan kita tentang present continuous tense dan kita dapat gunakan di dalam kalimat. Kita bisa menyusun kalimat present continuous tense sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Demikian saja, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Thanks for watching.